Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati segenap takmir Masjid An-Nur, yang kami hormati segenap bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap jamaah kajian fikih rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali Allah taala izinkan kita untuk berkumpul, bermuajahah untuk mendalami agama Islam, untuk memahami bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Kita memohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadikan amal soleh bagi kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang mengikuti beliau hingga di akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini dan mungkin mulai malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang dulu, yaitu tentang sholat. Dan insya Allah pertemuan malam hari ini membahas rukun sholat. Membahas apa? Rukun sholat. Jadi sholat itu terdiri dari 3 hal. Sholat itu supaya sah terdiri dari 4 hal, maaf. Yang pertama syarat, apa? Syarat. Yang kedua rukun. Kaping kalih napa? Rukun. Ketiga wajib. Ketiga napa? Wajib. Yang keempat sunnah. Yang keempat napa? Sunnah. Syarat, rukun, wajib, sunnah. Syarat ini ada di luar sholat dan harus tetap ada sampai sholatnya selesai. Contohnya apa? Suci pakaian badan dan tempat, suci dari najis, tidak punya hadas kecil dan hadas besar. Kemudian kalau kaitannya dengan sholat fardu, masuk waktu sholat, menghadap kiblat. Itu diantara syarat-syarat sholat. Ada yang kedua rukun. Yang kedua apa? Rukun. Rukun sholat adalah perkataan dan perbuatan yang dengannya sholat dianggap sah. Kalau di dalam kitabnya itu aqwalun wa af'alun tatarakkabu minha haqiqatus shalah wa mahiyatuha. Rukun adalah perkataan, bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang hakikat sholat itu ada dengan hal tersebut. Dan jika ada satu rukun dari rukun-rukun sholat tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya apa? Sah. Kalau seseorang itu meninggalkan rukun, itu sah mboten? Salatnya sah mboten? Di situ ada itu. Bisa ditinggalkan karena 2 hal. Yang pertama, ditinggalkan secara sengaja. Kalau ditinggalkan secara sengaja, misal bisa berdiri, tidak ada udzur, tapi pengennya jagongan, maka sholatnya tidak sah.
ya. Kemudian contoh yang lain, hafal surat Al-Fatihah, bisa membaca Al-Fatihah, sengaja tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya langsung batal karena disengaja, ya. Karena apa? Disengaja. Kalau rukunnya ditinggalkan karena tidak sengaja, karena apa? Tidak disengaja. Tidak disengaja itu bisa jadi kesupen, napa? Kelalen, utawi memang dereng ngertos, tidak tahu. Tidak disengaja rukun ditinggal, bisa jadi lupa, bisa jadi tidak tahu. Kalau rukunnya ditinggalkan karena tidak disengaja, karena lupa atau tidak punya ilmunya, maka konsekuensinya adalah jika berada di sholat, segera lakukan rukunnya. Jelas ya? Segera lakukan. Kalau misalkan lupa, teringatnya di rakaat kedua, misal mboten mau surat Al-Fatihah, gugup Allahu Akbar, langsung inna a'tainakal kautsar, mboten mau napa Al-Fatihah, langsung sholat, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, berdiri di rakaat kedua, sholatnya sah mboten? Dalam keadaan lupa. Karena lupa, maka rakaat yang pertama tadi, rakaat yang rukunnya tertinggal tadi, itu tidak teranggap, boten teranggap. Rakaat kedua dihitung rakaat ke satu. Paham? Kenapa seperti itu? Karena rakaat itu juga terdiri dari rukun. Rukunnya hilang, berarti ada yang kurang. Jelas nggih? Oke. Terus kalau misalkan teringatnya ketika, oh ya sebentar, kalau misalkan tadi sudah teringat tapi masih di dalam sholat, setelah sholat ya sujud sahwi, sebelum salam sujud sahwi 2 kali, 1, 2, duduk, salam. Jelas nggih? Oke. Nah, di antara rukun sholat adalah berdiri. Napa? Berdiri. Berdiri saat sholat wajib bagi yang mampu. Di sini harus ditebalkan gitu situ. Salah satu rukun sholat adalah berdiri saat sholat wajib bagi yang mampu. Ada 3 nggih, 3 poin penting. 1, berdiri, rukunnya berdiri kapan? Ketika sholatnya sholat wajib, terkait bagi orang yang mampu ya. Dari 3 hal ini, dari 3 poin ini, maka kalau sholatnya sunnah itu bukan rukun tapi mustahab. Jelas ya? Dan ini atau pengetahuan bahwa berdiri di sholat sunnah, hukumnya sunnah, itu masih asing di tengah kita, padahal ada ilmunya. Dan memang Rasulullah pernah melakukan hal tersebut. Para sahabat radhiyallahu anhum juga sudah tahu akan hal tersebut. Oke. Jadi berdiri saat sholat wajib bagi yang mampu. Ya, nanti kita akan bahas. Dalilnya apa Bapak Ibu? Kok bisa kita katakan sholat wajib itu harus berdiri? Kudu napa? Ngadeg. Dalilnya napa? Sepindah surat Al-Baqarah ayat 238. Surat apa?
Al-Baqarah ayat 238. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kalian untuk Allah dengan tenang. Dari mana lafadznya kita mengetahui perintah untuk berdiri? Dari lafadz qumu. Perintah apa? Berdiri. Ya, qumu lillahi qanitin. Dalil dari Al-Quran. Yang kedua dalil dari sunnah. Yang kedua dalil dari sunnah atau hadis Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Imran bin Husain, ya, Rasulullah mengatakan, "Sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan, nek orang mampu ya lenggah, ya. Fa in lam yastati' fa 'ala janbin, kalau masih enggak mampu ya tiduran." Ya, hadis ini sahih riwayat Bukhari, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Jelas nggih? Berarti perintah supaya berdiri ketika salat wajib itu Rasulullah pernah perintahkan apa mboten? Pernah. Dalil Al-Qur'an sampun. Dalil hadis sampun. Dalil yang ketiga ijma', kesepakatan para ulama. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan ketika sholat wajib boleh duduk tanpa udzur. Kalau tanpa udzur harus napa? Harus berdiri. Baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan berdiri saat sholat ini atau rukun yang pertama ini, kita perlu mengetahui beberapa hal. Ya, kita perlu mengetahui beberapa hal. Yang pertama, kebolehan sholat sunnah sambil duduk. Nek sholat sunnah boleh nopo? Duduk. Tapi nanti kita juga perlu mengetahui bagaimana caranya. Kepriwe carane sholat sunnah karo jagong. Apakah jejer kopi apa ora itu? Ya. Yang pertama, ya, beberapa poin yang perlu kita ketahui. Sholat sunnah itu dibolehkan untuk digunakan dengan duduk di atas kendaraan ketika safar. Ya, ketika nopo safar. Safarnya berapa kilo? Di sini dikatakan sawa'an kana safaru tawilan am qasiran. Entah safarnya itu jauh atau pendek. Ya. Wala tajuzu fil hadar wa qad taqaddama hadha fi syarti istiqbal qiblah. Untuk sholat di atas kendaraan, sholat apa? Sholat sunnah di atas kendaraan dengan duduk, ini hukumnya boleh bagi orang yang safar. Adapun orang yang bermukim niku napa? Tidak sedang safar, maka dia tetap napa? Berdiri di atas kendaraan, maksudnya di atas kendaraan. Ya. Jelas nggih? Oke. Kemudian sholat sunnah bukan di atas kendaraan. Kalau tadi di atas kendaraan nggih, di atas motor, terus di atas mobil, terus pesawat, terus kereta, terus kapal. Ya. Ini boleh bagi orang yang safar. Ya. Tapi kalau misalkan bapak gadah kapal kok mboten teng pundi-pundi, ndak boleh duduk. Kalau ndak di atas kendaraan, disebutkan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, tajuzu sholatun nafilah jalisan wa min ghairi 'udhrin
lakin thawabul qa'im akbar. Bagi orang yang tidak sholat sunnah di atas kendaraan itu boleh duduk. Boleh napa? Duduk. Hanya saja, napa teng mriki Bapak Ibu? Hanya saja ada tulisannya enggak di situ? Hanya saja pahalanya berkurang setengah dari pahala seharusnya. Nah. Paham betul? Ngantuk dereng? Oke. Baik. Dan ini Bapak Ibu, hal ini itu bukan hanya omong saja, tapi pernah disampaikan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat bernama Imran bin Husain. Sinten? Imran bin Husain. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang sholatnya itu sambil duduk. Ya. Sholat napa niki? Sholat sunnah napa sholat wajib? Sholat sunnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in shalla qa'iman fahuwa afdal. Jika sholatnya itu berdiri itu lebih utama. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Jika sholat sunnahnya dilakukan dengan duduk, maka pahalanya itu setengah orang yang sholat sambil berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Kalau dia sholatnya sambil berbaring, maka mendapatkan setengah pahala orang yang duduk. Hadis sahih riwayat Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, hadis ini diakhiri dengan ucapan Nabi napa? Nek salate turon pahalane setengahe wong sing jago. Tapi ini kalau sudah dibaca sampai bawah di situ, orang sholat sunnah itu bolehnya sampai duduk saja, tidak sambil berbaring. Para ulama mengatakan kalau tanpa uzur orang sholat sambil berbaring itu sudah tidak boleh. Boten pareng kecuali nama uzur. Lalu bagaimana kita memahami hadis ini? Memahami hadis yang mengatakan orang yang berdiri sholatnya itu afdol. Kemudian apabila sholatnya sambil duduk, setengahnya pahala orang yang sholatnya berdiri. Kalau orangnya tiduran, pahalanya setengah orang yang sholatnya duduk. Memahaminya bagaimana? Secara ringkas disebutkan di dalam dan dijelaskan di dalam Sahih Fikih Sunnah. Maksud hadis ini adalah motivasi, Bapak Ibu. Hadis ini sifatnya apa? Motivasi. Ben apa? Ben semangat. Ditujukan untuk orang sakit yang bisa berdiri, bisa duduk, dan kalau tiduran boleh, tapi mampu untuk duduk. Dan memahami hadis ini bukan berarti ditujukan kepada orang yang masih sehat. Wong sehat oleh lorotok, oleh ngadeg, oleh lenggah. Ya, boleh berdiri, boleh duduk. Ya. Kalau orang sakit berbaring itu tidak diperkenankan. Ya. Baik. Kemudian hadis yang lainnya, dalil yang lainnya yang mengatakan bahwa orang yang sholat sunnahnya duduk itu pahalanya setengah adalah hadis yang berbunyi inna sholatal qa'id ala nisfi min sholatil qa'im. Sesungguhnya sholat orang duduk itu setengahnya sholat orang yang sunnah, orang yang
berdiri. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Ahmad, ya, dan bisa dilihat di kitab Sifatus Shalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jelas nggih Bapak Ibu nggih? Sebelum lanjut, apa hukumnya sholat berdiri bagi orang yang sholat wajib? Hukumnya rukun apa wajib apa sunnah? Rukun, wajib, sunnah apa syarat? Itu kita bahas napa niku? Rukun kan? Nah, berarti napa mlebet rukun ya. Rukun berdiri ya, berdiri saat sholat wajib hukumnya rukun, harus ya, harus. Jadi nanti begini Bapak Ibu, kalau di dalam sholat itu kan ada rukun, ada wajib ya. Rukun sama wajib ini yang menentukan sholatnya sah atau enggak. Hanya saja nanti konsekuensinya benten apa ya, kalau kita katakan ya, konsekuensi bahasa Jawa ini apa? Masa hukuman apa? Konsekuensi itu jika kita melakukan sesuatu harus seperti ini gitu. Paham nggih? Oke. Jadi rukun dan wajib. Salat itu ada rukun, ada wajib. Di dalam salat kalau rukun ditinggalkan harus diulangi. Kemudian diakhiri dengan sujud sahwi. Kalau wajibat salat itu ada yang tidak perlu diulangi, tapi konsekuensinya apa? Harus sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi, salatnya tidak sah. Kalau sunnah tidak dilakukan, tidak berkonsekuensi apapun, hanya salatnya tidak 100%. Ya, jadi terkait salat itu ada rukun, ada wajib. Berdiri saat salat wajib hukumnya apa? Rukun, bukan wajib. Jelas nggih? Apa anak wong sing salate ngadeg kok kelalen? Ada. Kalau sudah mempraktekkan ilmu salat sunnah oleh jagung, sering kowe mangsane salat wajib kelalen ora ngadeg. Bisa enggak? Bisa, saking kenakan nih. Bisa saja. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kita membahas kalau sholat yang dilaksanakan dengan duduk itu pahalanya apa? Setengah, berkurang 50%, setengah. Tapi kalau sholatnya orang sakit, orang apa? Sakit, kok dia harus duduk, pahalanya tidak berkurang sedikit pun. Jelas ya? Saya itu paham Bok? Insya Allah. Jadi orang sholat itu biasanya berdiri ya. Biasanya berdiri, selalu berdiri ya, sholat sunnahnya. Kok kemudian, atau sholat fardunya, kemudian dia sakit, kalau berdiri mbok napa? Mbok rubuh utawi tambah meriang utawi susah ya, ada udzur ya. Kemudian dia harus duduk, maka hitungan sholat berkurang 50% tidak berlaku. Alasannya apa? Ada udzur ya. Ada udzur ya. Dan ini yang disebutkan di dalam sebuah hadis oleh Aisyah, bahwasanya ketika Rasulullah SAW itu sedang mulai badannya membesar, sudah mulai gendut, beliau SAW membesar gitu, dan badannya badannya berat, beliau itu sholatnya sambil duduk ya. Dan juga hadis yang lebih kuat tentang hal ini adalah sabda Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Man marida aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Sapa wonge sing meriang, marido ini meriang sakit, contoh sakit yang mengharuskan seseorang duduk napa? Contohnya napa? Batuk,
Nggih. Demam mungkin nggih. Terus tipes napa malih sakit dalam nggih. Jantung atau yang lainnya. Terus apa malih? Ya nek berdiri niku grebat kan nggih. Ya secara kejepit nggih. Banyak lah nggih. Insyaallah Pak Ibu-ibu dan Bapak-bapak lebih paham dari kula insyaallah. Sapa wonge sing salat sapa wonge sing mriyang utawa lagi safar, pahalanya tetap tertulis seperti saat dia itu beramal dalam keadaan sehat atau sedang safar. Ya, jelas nggih? Oke. Jadi pahala seseorang berkurang nilai pahalanya ketika sholatnya duduk itu tidak berlaku bagi orang yang udzur. Catatannya bagi orang yang terbiasa sholatnya sambil berdiri. Dan saya yakin 100% jamaah di sini sholatnya berdiri terus mboten. Sampai tahu ilmu ini pun kayaknya arep orang ngakoni gini mboten. Dan ini solusi bagi Bapak Ibu yang pengen dapat catatan pahala sholat malam tapi ngantuknya pol ya saged napa? Saged lenggah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, matematika tadi sholat orang yang duduk itu 50% pahalanya itu tidak berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau sholatnya sambil duduk, pahalanya itu tetap 100%. Dan ini salah satu hal yang disebutkan oleh para ulama sebagai khasaisun nubuwah, kekhususan Nabi. Ada perkara-perkara di dalam syariat kita yang boleh Rasulullah dapatkan tapi tidak boleh didapatkan oleh umatnya. Salah satunya tetap pahalanya 100% manakala Rasulullah sedang duduk. Dan ini pernah diprotes Bapak Ibu. Pernah apa? Diprotes oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr. Beliau itu pernah mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalatul rajuli qa'idan nisfu sholati." Ya, salatnya orang yang duduk itu setengah pahala orang yang berdiri. Nah, protes nih. Abdullah bin Amr kemudian ketika melihat Rasulullah duduk ya ketika sholat, hatinya enggak sreg. Loh priwe kiye? Jerene sholatemu setengah, kok Kanjeng Nabi nglakoni ora adil temen kan begitu nggih. Ya. Kemudian beliau fawada'tu yadayya 'ala ra'si, meletakkan tangannya di atas kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, ini kami enggak tahu makna dari ini apa. Ala kulli hal ini salah satu tarbiyah Nabi. Maka ketika tangannya Abdullah bin Amr diletakkan di atas kepala Rasulullah merespon setelah sholat, "Malaka ya Abdullah bin Amr?" Kamu ngapain Abdullah bin Amr? Beliau menjawab, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan, bukankah kamu mengatakan ya Rasul, sholat orang yang duduk itu setengah pahala orang yang berdiri sholatnya? Kenapa kamu sholatnya duduk? Bukankah kamu seorang Rasul? Mana mungkin melakukan hal yang pahalanya itu sedikit? Kan begitu nih. Harusnya seorang Rasul itu pahalanya banyak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ajal, walakinni lastu ka ahadin minkum." Betul, tapi aku ini tidak seperti kalian, tidak seperti umat Islam. Hadis sahih riwayat Muslim, An-Nasa'i dan Abu Dawud. Adil mboten Bapak Ibu? Adil? Saya setengah, alhamdulillah. Istislam semuanya, ya pasrah. Kalau kita ingin mendapatkan pahala seperti pahala Rasul, berarti kita harus jadi seorang Rasul juga, gitu maksudnya. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan kekhususan seperti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita pun harus bisa menggantikan Rasulullah. Ya. Seperti apa? Diancam, dianggap gila,
Kemudian dianggap sebagai seorang penyihir. Satu kotak memburu nyawa beliau. Jelas nggih? Sampai beliau itu mati-matian mendakwakan agama Islam. Ya. Terlebih lagi Rasulullah itu dibelah dadanya ketika balita. Kemudian ketika mau Mi'raj. Dan Rasulullah itu sosok yang dipilih langsung sebagai seorang Rasul. Ya. Apakah kita bisa menempati kedudukan beliau? Tidak. Maka karena Rasulullah begitu istimewa, ada hukum-hukum yang hanya khusus untuk Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya ini. Adakah hukum yang lainnya? Banyak. Istrinya Rasul pinten? Istrinya Rasulullah berapa? 7 apa 9? Apa 11? Lebih dari 4. Umatnya komenden. Umatnya maksimal 4. Itu pun kalau mampu. Saya yakin di sini adalah orang-orang yang cemen. Cukup 1 nggih, Pak. Insya Allah cukup 1. Karena melihat kemampuan kita yang tidak bisa. Ya. Ada hal-hal lainnya. Jadi Rasulullah itu punya kekhususan. Di antaranya adalah sholatnya beliau, ibadahnya beliau itu tidak berkurang pahalanya. Baik. Kemudian poin selanjutnya, bagaimana caranya duduk sebagai pengganti berdiri saat sholat. 3 cara yang dilakukan oleh seorang muslim untuk duduk. 1. Seperti tasyahud. 2. Bersila. Bersila niku apa? Sila nggih. Kados niku. Kados niki. Gitu, bersila. Yang ketiga, selonjor. Yes. Yang ketiga apa? Selonjor. Bahasa Jawa enak ya, selonjor gitu. Kalau di sini ya muddu rijlahu ya. Selonjor. Hukumnya beda. Yang pertama, kalau sholatnya itu dengan duduk tasyahud, duduknya orang sedang sholat. Ini cara duduk yang paling afdol. Okay. Paling afdol itu duduknya tasyahud. Yang kedua, duduk bersila. Hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Tapi pahalanya itu kurang dari yang pertama. Kenapa lebih besar tasyahud? Kenapa? Karena tasyahud itu cara duduk yang ada di dalam gerakan sholat. Ya. Yang kedua, bersila. Ini boleh, hanya saja pahalanya berkurang. Yang ketiga, selonjor. Ya. Itu tidak boleh kalau tidak ada uzur. Jadi kalau mau sholat kakinya selonjor, itu tidak diperkenankan kecuali kalau uzur. Jelas Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik. Nah, sekarang kalau misalkan sholatnya berbaring, sholat berdiri kan sudah paham nggih? Rukun. Kalau duduk boleh enggak? Boleh. Tanpa udzur bagi orang yang ingin sholat sunnah. Kalau sholatnya wajib harus berdiri. Nah, kalau misalkan berbaring, misalkan apa? Berbaring, bagaimana hukumnya? Di situ kami tidak menyebutkan dalil nggih, karena waktunya sudah semakin sempit. Insya Allah apa yang tertulis di situ berdasarkan ijtihad para ulama, tinggal Bapak Ibu mengikuti saja. Ya. Jika sholatnya berbaring, hukumnya bagaimana? Kalau sholatnya berbaring, orangnya sehat itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Tanpa udzur tidak boleh. Kalau ada udzur, tata cara berbaringnya pun ditentukan. Ya, tata cara berbaringnya pun ditentukan. Tata caranya bagaimana? Tata caranya miring ke kanan, badannya dihadapkan ke arah
kiblat. Kados tiang mati. Ya seperti itu ya. Dan sunnah orang tidur kan seperti itu nggih. Nek mong napa tiang badhe sare niku kan bubune kados pundi? Miring kanan menghadap kiblat. Dan ini merupakan sunnah ya. Sunnah ajaran Islam yang memiliki faedah dan pahala besar. Ya, pernah kami di kampung ketika anak kami baru lahir, settingan tempat tidurnya sudah nyunah banget lah. Orang Jawa masuk ya, ada orang Jawa yang belum belajar agama masuk, miringnya tengon ngadep kiblat kayak mati ini. Paham gak maksudnya? Masih asing ya, masih asing. Padahal ini sunnah ya, ini sunnah. Dan orang yang terpaksa sholat dengan berbaring itu disunahkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat ya, miring ke kanan menghadap ke arah kiblat ya. Bojone pun dijowi Pak. Miring kanan nah niku miring kanan berarti kalau di Indonesia kepalanya di utara tengaler, sirah tengaler, samparan teng kidul ya, ke arah kiblat kasih. Iya. Nah, terus niku. Terus niku nggih. Niku untuk orang yang sholat. Tapi kalau nanti naudzubillah kita harus mampir ke rumah sakit, kita nggak bisa protes. Ki ngadepe orang nyunah. Itu udah seadanya ya, seadanya ya. Seadanya, tidurnya seadanya ya. Kalau settingannya sudah paten, nggak bisa diutak-utik, pengen nyunah engko mindah apa? Mindah amben, kadang kan kalau ruang itu kan sempit nggih. Sampai VIP pun kadang sempit nggih. Arepan dipindah ngalangi dalan maring tempat kamar mandi ya. Ini kalau keadaannya seperti ini susah, berarti ya seadanya, ya, seadanya. Dan berbaring ketika sholat itu khusus untuk orang yang punya udzur, bukan orang yang sehat. Ya. Baik. Terus kalau sholatnya di atas kendaraan, di pesawat atau di kapal, di pesawat atau di kapal, bagaimana? Untuk sholat fardu, ini kita bicara sholat fardu. Sholat fardu itu kan rukunnya berdiri. Tapi kalau sholat di atas pesawat atau di kapal itu ada sebab. Ya, kalau misalkan kita sholat di atas perahu, sholatnya ngadeg, anak ombak dari ini apa? Nah, tenggelam. Naik pesawatnya helikopter. Ya, helikopter kan kasus niki nggih. Ya, jalannya kan nggak lurus, kadang seperti ini miring. Naik sholatnya ngadeg, miringnya jomplang ya. Nah keadaannya seperti ini. Kalau ada kekhawatiran jatuh atau tenggelam atau ada bahaya, sholat berdiri itu tidak jadi keharusan manakala sholatnya fardu. Boleh saat itu duduk ya. Baik. Kemudian sholat dengan memakai tongkat ya. Sholat dengan memakai tongkat, apakah boleh? Boleh ya. Boleh memakai tongkat. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Ummu Qais bintu Muhsan, beliau mengatakan radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma asanna wa hamil lahm ittakhadha amudan fi musallah ya'tamidu alaihi. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah berumur ya, dan dagingnya itu sudah banyak, artinya beliau berat badannya sudah naik. Beliau itu bersandar di tempat sholatnya dan bersandar dengan hal tersebut ya. Jadi kalau ada misalkan sekarang kan ada ulama mufti Arab Saudi namanya Syekh Shalih Fauzan, beliau itu sholatnya pakai apa? Ngangge tekan Allahu Akbar niki. Ini boleh ya, ini boleh. Kalau misalkan tiang sepuh nek arep nggawa tongkat kok ketone angel atau ngisi-ngisina dereng siap mentalipun, mendekat kemana? Ke tembok, Allahu Akbar senderan. Itu pun dibolehkan ya. Ada udzur ya. Ada udzur ya. Jadi dibolehkan kalau ada udzurnya. Nah sekarang poin terakhir Bapak Ibu, jika imamnya duduk, pernah dibahas napa dereng?
saestu dereng. Sampun pun nate. Nek salat imam jamaah, imamnya lenggah, maka makmumnya ikut. Meskipun makmumnya sehat walafiat. Sehat walafiat tetap duduk. Dan ini sudah kita bahas pada syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat jamaah. Baik. Dan itu materi kita pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu. Sekali lagi, beberapa poin di situ tidak kami sampaikan bagaimana mengambil dalilnya. Ya, insya Allah Bapak Ibu siap untuk taklid mengikuti apa yang disampaikan, semuanya berdasarkan dalil, entah dalil Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, Ihtisan atau yang lainnya, berdasarkan apa yang disampaikan oleh penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah. Jelas nih Bapak Ibu nih? Oke. Nah, ini apa yang kami sampaikan ini, nek seumpama memakai Bapak Ibu medal saking masjid, kami khawatir lupa. Ya. Jadi silakan dibawa pulang, disimpan. Ya. Bok mangke nggih di WhatsApp. Nanti namun ditempel juga. Monggo disimpan nek langkung apa? Langkung saene pun kali cara pesantren dihafal. Ya, dihafal. Tapi nek orang sampai ngafalakannya disimpan riyen. Nggih, pundi mawon nggih. Tapi jangan dianggap jimat ya. Ngawaki ben oleh apa gitu mboten. Ini ilmu saja, ilmu. Ya, mudah-mudahan dengan hal ini nanti Bapak Ibu kok pertama ingin sholat sunnahnya pakai duduk, mboten usah takut. Paham bagaimana cara sholat di atas kendaraan. Paham bagaimana hukumnya orang sholat wajib berdiri. Dan ini merupakan poin penting karena terkait dengan keabsahan sholat kita. Jelas nggih? Oke. Ala kulli hal itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Rencana untuk pembahasan fikih puasa kami sudah sampaikan ke Ibu Hikmah. Insya Allah kita seperti tahun lalu ya. Di persiapannya itu materinya 1 minggu sebelum Ramadan ya. 1 minggu sebelum Ramadan kita berarti di sini 2 minggu nih. 2 minggu sebelum Ramadan nih. Kita nanti siap-siap maraton kajian. Ya, insya Allah bismillah. Kamis, Sabtu, Senin ya. Ya. Saya siap, Bapak Ibu juga harus siap. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ya, dan ini perlu persiapan karena sebentar lagi mau bulan suci Ramadan, sehingga materi Kamis ini dan 2 Kamis setelah ini masih membahas fikih sholat, dereng membahas fikih puasa. Mateng ya. Baik. Dan insya Allah asatidah yang lain yang mengisi materi kajian di sini juga sudah dikondisikan materinya terkait puasa semuanya, ya. Supaya bulan Ramadan masuk terus siap. Dan jangan lupa Bapak Ibu terakhir, jangan lupa kodoknya, nyarutang puasa. Ya. Bisa ampun kesupen, makanya nek seumpama kesupen melebet sasi Ramadan itu dosa besar. Ya. Harus bertobat dan harus nyarutang. Baik, wallahu a'lamu bishawab. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.